Pada video kali ini gue mau bahas iPhone 13 di tahun 2026, apakah masih worth it? Yuk kita bahas. iPhone 13 pertama kali diperkenalkan oleh Apple pada bulan September tahun 2021, which is sudah 5 tahun yang lalu. iPhone 13 menjadi iPhone pertama yang menggunakan desain notch kecil yang sebelumnya masih memanjang di seri 10 sampai 12. iPhone 13 menjadi iPhone base model pertama yang menggunakan desain kamera diagonal yang masih bertahan hingga iPhone 15 base model. iPhone 13 juga menjadi iPhone pertama yang membawa fitur kamera seperti cinematic video dan photographic style. Apakah di tahun 2026 ini iPhone 13 masih worth it digunakan? Jawabannya masih, berikut alasannya. iPhone 13 masih mendapatkan update iOS 26, yang mana masih bisa mendapatkan fitur-fitur terbaru di iOS 26 seperti tema liquid glass dan sebagainya. Besar kemungkinan iPhone 13 ini masih akan mendapatkan update hingga iOS 28. Kemudian dari sisi prosesor, iPhone 13 dibekali chip A15 Bionic dan memiliki RAM sebesar 4GB, yang mana chip A15 Bionic ini masih cukup mumpuni digunakan di tahun 2026 untuk kebutuhan casual maupun gaming. Kemudian dari sisi kamera, iPhone 13 memiliki setup dual kamera wide dan ultra wide yang masing-masing memiliki resolusi 12 MP. Dari sektor kamera, iPhone 13 masih sangat mumpuni untuk digunakan di tahun 2026. Buat kalian yang hobi fotografi, foto-foto maupun ketika jalan-jalan, kamera iPhone 13 ini masih sangat mumpuni. iPhone 13 juga sudah memiliki fitur photographic style, yang mana fitur ini juga ada di iPhone 17 terbaru. Kemudian dari sisi perekaman video, iPhone 13 sudah support perekaman cinematic video, yang mana fitur cinematic video ini juga ada di iPhone terbaru, iPhone 17. Jadi buat kalian yang suka videografi, buat konten cinematic, buat konten produk di TikTok, hasil rekaman video di iPhone 13 ini masih sangat worth it. Dan untuk perekaman video, iPhone 13 sudah support perekaman video up to 4K 60 fps. Kemudian dari sisi baterai, iPhone 13 memiliki kapasitas baterai di 3240 mAh, yang mana ini masih cukup buat kebutuhan daily dan sebagainya di tahun sekarang. Untuk beberapa kali charger biasanya tergantung penggunaan teman-teman semua. Semisal intens menggunakan, mungkin bisa sampai 2 kali charge dalam sehari. Sekarang kita bahas poin kekurangan dari iPhone 13. Pertama yaitu dari sisi layar yang masih 60Hz. Buat teman-teman yang biasa pakai layar 120Hz, mungkin akan berasa ketika pindah ke layar yang masih 60Hz. Walaupun animasi di iOS ini cukup smooth, cuman tetap bagi saya yang pernah pakai 60Hz dan 120Hz di iPhone, ini kerasa banget bedanya. Kedua dari sisi charger, iPhone 13 masih menggunakan Lightning port dan belum menggunakan USB-C. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga karena saat ini iPhone sudah menggunakan USB-C dari seri 15. Walaupun masih menggunakan Lightning, iPhone 13 masih dapat menggunakan MagSafe wireless charging. Oke, mungkin sekian review saya buat iPhone 13 di tahun 2026 ini. Intinya iPhone 13 masih layak buat digunakan di tahun 2026. Hasil foto yang masih mumpuni, hasil perekaman video yang masih capable buat kalian bikin konten, fitur kamera dan foto yang masih capable jika disandingkan dengan iPhone 17 karena sama-sama mempunyai fitur cinematic mode dan photographic style. Kekurangannya di dua poin yang sudah saya sebutkan tadi, layarnya masih di 60Hz dan masih menggunakan Lightning port untuk charger. Buat teman-teman yang pakai iPhone 13, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian video saya buat iPhone 13 di tahun 2026, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.